pidana korupsi nomor 21 dan nomor 22 Pitsus TPK 2024 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan saudara terdakwa. Muhammad Hatta dan Kasdi Subagiono. Ya, silakan duduk. Ya, sesuai penundaan sidang yang lalu ya. Jadwal persidangan kita kan jam 3 ya. Jam 3 sore ini sudah lewat 20 menit. Dapat informasi bahwa salah satu terdakwa belum siap. Bukan berarti belum siap dibacakan hari ini, tapi katanya dupliknya dalam perjalanan ke pengadilan ya. Jadi karena saudara sudah siap, maka pemeriksaan perkara saudara yang didahulukan untuk pembacaan mengingat waktu ya. Waktu kan berjalan terus. Untuk efisien waktu, kami buka untuk saudara duluan. Baik ya, saudara sudah siap untuk membacakan duplik sesuai nomor urut. Saudara Muhammad Hatta dulu untuk bacakannya, yang poin-poinnya aja, yang ringkas ya. Setelah itu Kasdi Subagiono. Ya, sama-sama mendengar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami bacakan poin-poinnya saja. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, rekan-rekan media dan para hadirin yang saya sama-sama kami hormati. Tanggapan replik, ada 7 poin dari replik yang akan kami tanggapi, dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembelaan kami yang diajukan pada tanggal 5 Juli 2024 Jumat yang lalu. Yang pertama, mengenai terdakwa merupakan orang kepercayaan Syahrul Yassin Limpo. Peristiwa ini telah kami analisis dalam bab 3 halaman 502 dan 50 sampai 505, sehingga untuk secara detailnya ada di pembelaan kami halaman tersebut. Kemudian berdasarkan bukti P3 sampai bukti P9 menunjukkan terdakwa sudah terlebih dahulu mendaftar di beberapa kementerian sebelum Syahrul Yassin Limpo dilantik menjadi menteri. Para saksi berpendapat hubungan masa lalu terdakwa dan Syahrul Yassin Limpo menjadi asumsi dan dugaan untuk menentukan terdakwa adalah kepercayaan Syahrul Yassin Limpo, sebab para saksi tidak pernah mendengar langsung pernyataan itu dari Syahrul Yassin Limpo. Pada sisi interaksi, ada saksi Panji yang lebih intens dan melekat dalam setiap kegiatan Syahrul Yassin Limpo, dan dari sisi komunikasi yang bersifat pruden, ada saksi Imam Mujahidin Fahmi yang berkomunikasi langsung dengan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini bersesuai dengan bukti chat yang diajukan dalam persidangan yang menunjukkan saksi Imam Mujahidin Fahmi adalah salah satu yang dapat berkomunikasi langsung dengan Syahrul Yassin Limpo. Meskipun demikian, jika terdakwa Muhammad Hatta adalah orang kepercayaan Syahrul Yassin Limpo, tentu harus dihubungkan dengan perbuatan pengumpulan uang. Sebab narasi yang terbangun adalah terdakwa Muhammad Hatta adalah orang kepercayaan yang diperintahkan untuk mengumpulkan uang dari para eselon 1. Namun faktanya, narasi demikian ternyata tidak didukung oleh fakta dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa tidak pernah mendapat perintah langsung dari Syahrul Yassin Limpo maupun saksi Imam Mujahidin Fahmi untuk melakukan pengumpulan uang. 2, terdakwa tidak memiliki peran di pengumpulan rutin. 3, untuk pengumpulan insidentil keperluan dinas dan keluarga, terdakwa hanya tercatat di 2 direktorat dan di Sekretariat Jenderal Biro Umum tercatat sebanyak 7 kali di antara hampir 500-an catatan permintaan. Tanggapan yang kedua, terdakwa bukan orang yang disuruh melakukan tapi orang yang turut serta melakukan. Analisis ini juga kami telah sampaikan secara detail di halaman 670-696, sehingga untuk poin ini kami anggap dibacakan. Kemudian mengenai pembayaran apartemen juga kami sampaikan di analisis fakta di halaman 575. Peristiwa ini tidak sempat direalisasi berdasarkan saksi Ahmad Musyafaq, dan oleh karena itu kami tidak terlalu menanggapi. Kemudian dalam repliknya jaksa penuntut umum menyampaikan terdakwa secara sadar menginsafi serta mengetahui permintaan uang merupakan perbuatan terlarang. Tanggapan kami, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah insidentil, bukan kesepakatan antara pihak. Hulunya berasal dari perintah eselon 1 untuk melakukan pengumpulan. Main idea dan mastermind-nya ada pada pimpinan, saksi Imam Mujahidin Fahmi dan para eselon 1. Terdakwa Muhammad Hatta tidak terlibat dalam sirkel permufakatan tersebut. Mengenai uraian ini kami telah bahas dalam unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dianggap dibacakan.
Kemudian tanggapan jaksa penuntut umum atas grup WhatsApp saya ganti kalian. Ini juga kami sudah sampaikan. Pada prinsipnya pada halaman 584, pada prinsipnya grup WhatsApp saya ganti kalian tidak ada hubungannya dengan perbuatan pemaksaan, tidak ada hubungannya dengan pengumpulan uang, tidak ada hubungannya dengan perintah Imam Mujahid Fahmi. Fakta ini dapat dilihat kembali pada keterangan saksi Ubaidillah, saksi Rininta, dan terdakwa Muhammad Hatta. Kemudian chat ditampilkan di replik jaksa penuntut umum, chat antara terdakwa dan saksi Merdian. Ini pun kami sudah bahas di halaman 52. Terdakwa menyampaikan hal ini berkaitan dengan pembayaran tiket perjalanan dinas ke Kalimantan. Kemudian mengenai chat yang ditampilkan antara Imam Mujahid Fahmi dan Bapak Syahrul Yassin Limpo, itu juga kami telah bahas di halaman 797 dan 798 dan kami tetap pada pembelaan itu. Ini sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa bantuan bencana alam untuk NTT itu mendapat perintah dari Imam Mujahid Fahmi, semakin menguatkan fakta itu. Yang keempat, mengenai penerimaan uang dari Larasati. Juga kami telah bahas hal ini dalam pembelaan kami, bahwa tidak pernah ditemukan berdasarkan fakta persidangan siapa yang bernama Larasati. Kami penasihat hukum berulang kali bertanya kepada saksi siapa yang bernama Larasati, apakah stafnya atau tidak, tetapi tidak ada yang mengetahui tentang itu. Tidak ada kwitansi yang ditandatangani oleh Larasati dan tidak ada bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan. Dan ini sudah kami bahas di pembelaan kami sehingga kami anggap dibacakan. Kemudian poin kelima, perintah jabatan 51 ayat 1 KUH pidana. Dalam replik jaksa penuntut umum pada pokoknya menyatakan tidak tepat menggunakan pasal 5 ayat 1 KUH pidana, yang tepat adalah pasal 51 ayat 2 KUH pidana. Atas dalil tersebut kami sependapat, sebab dalam uraian pembelaan kami menyatakan terdakwa memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUH pidana, yaitu perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik. Kemudian mengenai pengembalian kerugian negara. Berdasarkan saksi keterangan saksi Edi Eko Sasmito tanggal 15 Mei yang pada pokoknya menyatakan saksi pernah mendengar ada pengembalian kerugian negara 150 juta rupiah di inspektorat karena pembelian aftur oleh Muhammad Hatta. Keterangan ini dapat dilihat di YouTube salah satu media TV pada menit 1 jam 09 di detik 18. Hal ini dibenarkan oleh terdakwa Muhammad Hatta yang pada pokoknya menyatakan pernah mengembalikan kerugian negara atas penggunaan helikopter Direktorat Tanaman Pangan. Dengan demikian, peristiwa mengenai adanya pengembalian ini telah memenuhi 2 orang saksi. Pengembalian ini juga menunjukkan uang yang digunakan adalah uang negara, namun tidak sesuai alokasi anggarannya. Sebab jika menggunakan uang pengumpulan yang ilegal, tentu tidak perlu melakukan pengembalian. Kemudian terakhir, urgensi pemblokiran karena masih proses persidangan. Kami sependapat dengan jaksa penuntut umum karena kami memang meminta permohonan buka blokir itu setelah selesai persidangan ini dan dicantumkan dalam putusan. Kemudian kami anggap bacakan halaman 8-9. Kemudian bahwa dalam petitum pembelaan kami pada pokoknya menyatakan mengembalikan barang bukti kepada yang berhak. Setelah kami melakukan meneliti surat tuntutan, kami menemukan barang bukti nomor 886 merupakan sertifikat tanah dari rumah yang ditempati oleh terdakwa dan keluarga di Jakarta. Rumah tersebut berstatus jaminan hak tanggungan, sehingga kami menduga sertifikat tersebut disita dari lembaga perbankan. Namun demikian kami mohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak perbankan, sebab sampai saat ini kami masih membayar kredit atas rumah tersebut. Untuk tidak mengulang alasan kami mengenai barang bukti, maka dalil yang telah diuraikan di pledoi kami menjadi alasan dalam duplik ini. Sebagai penutup, karena ini adalah kesempatan terakhir kami, izinkanlah kami atas nama penasihat hukum terdakwa Muhammad Hatta, yaitu saya Muhammad Tursal, Muhammad Arsyad, Lasaid Sabik, dan Rahmat Setiawan, mohon maaf kepada majelis hakim jika ada tingkah laku yang tak berkenan selama persidangan. Kepada mitra kami jaksa penuntut umum jika ada lisan dan tulisan kami yang menyakiti rasa. Kepada Bapak Syahrul Yassin Limpo dan kuasa hukumnya. Kepada Bapak Kasdi Subagiono dan kuasa hukumnya. Jika ada tanya dan canda yang menyinggung sanubari, afwan kasira, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk petitum kami tetap pada pembelaan kami. Demikian duplik ini kami bacakan pada persidangan hari ini. Atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Penasihat hukum terdakwa ditandatangani.
Ya, nanti minta minta soft copy-nya ya, kalau ada ya, soft copy. Ya. Soft copy ya, kasih hari ini ya. Baik, saudara bersabar ya, nanti sampai selesai pembacaan Kasdi. Silakan dilanjutkan untuk terdakwa Kasdi Subagiono. Terima kasih Yang Mulia. Duplik tanggapan terhadap tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum dan pembelaan pribadi terdakwa Kasdi Subagiono. Pendahuluan. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para hadirin yang kami hormati. Kami kembali mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan duplik atas replik jaksa penuntut umum. Terima kasih juga kami sampaikan atas berjalannya persidangan yang berlangsung sangat baik, berkat kesungguhan dan kecakapan Ketua Majelis Hakim yang dibantu oleh para anggota majelis yang dalam memandu dan memimpin jalannya persidangan ini, sehingga sidang ini berjalan dengan lancar dan berkualitas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jaksa penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk membuktikan semua dakwaannya. Kami mengikuti dengan saksama seluruh rangkaian persidangan dan mendengarkan dengan saksama ketika surat dakwaan dan tuntutan dibacakan. Tidak ada kata dan kalimat yang terlewatkan. Kami bisa mengerti kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disusun dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Keadilan merupakan dasar hukum sebagai perwujudan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam proses peradilan ini, kepentingan terbesar dari terdakwa adalah keadilan. Tanpa keadilan, peradilan kehilangan nilai kemanusiaannya. Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Tidak boleh ada pelanggaran keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia. Keadilan akan terwujud dari rangkaian dakwaan, pembuktian, dan tuntutan jaksa. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kehormati, para hadirin yang kami hormati. Surat tuntutan bukan hanya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan atau terlibat tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga membuktikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Aparat penegak hukum juga dituntut memiliki kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Semua akan dapat terwujud jika mengacu pada pembuktian dan fakta-fakta persidangan secara objektif dan rasional. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang hormati, para hadirin yang kami hormati. Sejak ditahan dan diadili di pengadilan, terdakwa Kasdi Subagiono merasa hampa dan merasa bingung atas tuduhan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karena sesungguhnya apa yang dituduhkan pada diri terdakwa hanyalah akibat yang harus ditanggungnya atas sebab yang tidak dilakukannya. Namun semata-mata karena melaksanakan perintah atasan berupa permintaan uang untuk keperluan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya yang disampaikan salah satunya melalui terdakwa dan diteruskan kepada eselon 1 dan bawahan lainnya di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kepada jaksa penuntut umum yang telah menyampaikan tuntutan dan menyatakan terdakwa Kasdi Subagiono terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama, kami selaku penasihat hukum pada dasarnya mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Namun demikian, terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembelaan. Pembelaan yang dibuat oleh terdakwa sendiri maupun oleh kami penasihat hukum bukan untuk melawan atau mematahkan surat tuntutan, melainkan sebagai upaya untuk mencari sebenar-benarnya keadilan dan kebenaran yang hakiki. Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, maka harus dipenuhi dua unsur, yakni adanya unsur actus reus
atau unsur esensial dari kejahatan, physical element, dan mens rea atau mental element, yaitu keadaan sikap batin si terdakwa. Sebagaimana azas hukum kita, actus non facit reum nisi mens sit rea dalam hukum pidana, yang pada pokoknya bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bila mana maksudnya tidak bersalah. Dalam kaitan ini kita mengenal azas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika tidak terdapat kesalahan pada diri terdakwa. Asas ini dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Greenstraf Sonderschuld. Setelah mencermati secara seksama tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono dan nota pembelaan dari kami penasihat hukumnya yang dinyatakan sebagai satu kesatuan dan tidak dibuat secara terpisah, sebagaimana kami bacakan pada sidang hari Kamis tanggal 8 Juli 2024. Maka dengan ini kami sampaikan duplik atas replik jaksa penuntut umum tersebut sebagaimana kami uraikan di bawah ini. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para hadirin yang kami hormati. Esensi dan nota pembelaan kami pada dasarnya adalah bahwa perintah permintaan uang dari Syahrul Yassin Limpo kepada terdakwa baik secara langsung maupun melalui Imam Mujahidin Fahmi, Panji Harjanto, Muhammad Hatta, dan Joyce Triatman untuk keperluan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya sudah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan. Hal itu diakui oleh terdakwa sejak dari saat penyidikan hingga penuntutan seperti diungkap terdakwa dalam sidang ini. Hal ini bersesuaian dengan keterangan dari para saksi Momon Rusmono, Maman Suherman, Panji Harjanto, Imam Mujahidin, Ahmad Musafak, Sugeng Priyono, Merdian Trihadi, Ali Jamil Harahap, Sukim Supandi, Nasrullah, Makmun, Prihasto Setianto, Suwandi, Andi Nur Alamsyah, Fazri Jufri, Julkipli, dan Joyce Triatman yang lebih dikenal dengan perintah berjenjang. Kedua, bahwa perintah Syahrul Yassin Limpo kepada terdakwa dan para bawahan di Kementan tersebut dilakukan karena adanya unsur keterpaksaan. Karena apabila tidak dituruti, maka jabatan terdakwa Kasdi Subagiono dapat terancam, dimutasi, dibebas tugaskan atau bahkan dinonjobkan sebagaimana dialami oleh para pegawai Kementan lainnya yang merasa terpaksa dan takut karena menteri marah. Sudah pula menjadi fakta hukum bahwa praktek sharing ini sudah diketahui semua orang dan menjadi suatu kebiasaan di Kementan serta bukan rahasia lagi. Semua bagian di Kementan mengetahui bahwa praktek ini sudah terjadi sejak zaman Sekjen Momon Rusmono, yakni pada tahun 2020, atau sejak Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian pada tahun 2019. Sebagaimana disebutkan para saksi, antara lain Isnar Widodo, Merdian Trihadi, Abdul Hafid, Arif Sofyan, Hermanto, Muhammad Soleh Mukhtar, Priyasto Setianto, Jufri, Fahri Jufri, dan Dedi Nur Syamsi. Adanya unsur keterpaksaan melaksanakan perintah Syahrul Yassin Limpo itulah yang kami maksudkan dalam nota pembelaan kami sebagai hal yang dapat meniadakan unsur kesalahan dalam diri terdakwa Kasdi Subagiono. Bahwa kemudian jaksa penuntut umum dalam repliknya memuat beberapa poin sebagai bahan tanggapannya yang jika diperas menjadi lebih mengerucut, maka kemudian jaksa penuntut umum berpendapat bahwa alasan pembelaan terpaksa yang dialami oleh terdakwa tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana atau meniadakan pertanggungjawaban pidananya, karena dalam diri terdakwa Kasdi Subagiono ada kesadaran yang diinsyafi bahwa perintah yang dilaksanakannya untuk menuruti perintah permintaan uang dari Syahrul Yassin Limpo tersebut bersifat melawan hukum dan bukan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 KUHP. Sehingga oleh karenanya terdakwa dipandang sebagai pihak yang turut memuluskan permintaan Syahrul Yassin Limpo sebagai orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta. Bahwa padahal awal mula permintaan uang adalah berasal atau diinisiasi oleh Syahrul Yassin Limpo selaku inisiator
atau pemberi perintah, sedangkan terdakwa selaku pihak yang diperintah hanya melaksanakan perintah atasan karena terpaksa dan merasa tertekan serta berada dalam kondisi ketakutan dan kekhawatiran bahwa sewaktu-waktu ia dapat dicopot, dimutasi, atau dinonjolkan dari jabatannya. Hal ini pernah terjadi pada eselon 1 yang bernama I Ketut Diarmita, Dirjen PKH, dan Sarwo Edi, serta eselon 2 Ahmad Musapak, Abdul Hafid, dan Gempur Aditya, sehingga adanya unsur keterpaksaan dalam menjalankan perintah Syahrul Yassin Limpo dalam pengumpulan uang atau sharing dirasakan oleh terdakwa Kasdi Subagiono, juga para pejabat eselon 1, eselon 2, kepala badan, dan biro di Kementan. Secara hukum, itulah yang dapat menyatakan unsur kesalahan dan dapat dijadikan alasan penghapus pidana sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan. 2. Tanggapan penasihat hukum atas tanggapan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para hadirin yang kami hormati. Selengkapnya terhadap replik jaksa penuntut umum dapat kami sampaikan duplik sebagai berikut. 1. Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum berkaitan dengan terdakwa Kasdi Subagiono yang meneruskan perintah Syahrul Yassin Limpo, maka tanggapan kami adalah sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa adalah pejabat karir yang sudah meniti karir di Kementan selama 33 tahun. Akan tetapi jabatan sebagai sekjen baru dijabatnya pada tanggal 10 Mei 2021. Sedangkan praktek sharing yang tidak dianggarkan ini sudah terjadi sebelum terdakwa menjadi sekjen, yakni sejak Syahrul Yassin Limpo diangkat menjadi Menteri Pertanian pada tahun 2019. Praktek mana sudah menjadi suatu kebiasaan di Kementan dan melibatkan banyak orang dan bagian di Kementan, sehingga terdakwa Kasdi Subagiono tidak kuasa menolak permintaan Syahrul Yassin Limpo tersebut dan dengan terpaksa melanjutkannya atas perintah atasan. Karena apabila tidak dituruti akan berdampak pada jabatannya seperti yang dialami oleh para pejabat lainnya yang mengalami mutasi dan dipindah tugaskan atau dinonjolkan. Bahwa jika dikaitkan dengan keterangan ahli Profesor Suparji dalam persidangan ini yang menyatakan antara lain, bahwa jika terdapat perintah yang dianggap melanggar undang-undang dan melanggar kewenangan yang dimiliki, maka karena yang memiliki inisiasi ada pada yang memerintah, maka tanggung jawab pidana ada pada yang bersangkutan. Bahwa bagi yang melaksanakan perintah tersebut dipertimbangkan alasan penghapus pidananya demi keadilan. Karena sebetulnya yang melaksanakan perintah merupakan bagian dari korban. Bahwa apa yang dilakukan adalah melayani perintah dan tidak didasarkan pada niat jahat, tetapi didasarkan adanya perintah atasan yang berkonsekuensi adanya ancaman. Maka yang bersangkutan dalam kondisi yang tidak bebas tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Bahwa apabila ternyata tidak ada niat jahat dan tidak ada keuntungan yang didapat, maka pertanggungjawaban itu ada pada yang menyuruh melakukan. Bahwa oleh karena itu, meskipun perintah Syahrul Yassin Limpo kepada terdakwa bersifat melawan hukum, karena sumber uang untuk keperluan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya tersebut berasal dari uang non-budgeter, namun adanya keterpaksaan karena menteri marah jika tidak memenuhi permintaan tersebut, bahkan terdakwa dapat dimutasi, dipecat, atau dinonjolkan seperti yang terjadi pada I Ketut Diarmita, Sarwo Edi, Ahmad Musapak, Abdul Hafid, dan Gempur Aditya, sehingga terjadi dilema atau situasi fisiologis yang menghantui terdakwa yang karena penuh keterpaksaan adanya ancaman dan kekhawatiran bahwa menteri marah dan sewaktu-waktu dapat mencopot terdakwa dari jabatannya, maka situasi itu menyebabkan terdakwa berada pada situasi yang tidak ada kehendak bebas dan kesadaran yang objektif bahwa perintah Syahrul Yassin Limpo tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa dengan demikian tanggapan kami atas tanggapan jaksa penuntut umum tersebut beralasan dan dapat diterima. 2. Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum terkait bahwa terdakwa adalah pelaku bukan korban dan terdakwa adalah representasi dari Syahrul Yassin Limpo yang turut serta bersama Imam Mujahidin dan Muhammad Hatta untuk menguntungkan Syahrul Yassin Limpo, maka tanggapan kami adalah sebagai berikut.
bahwa tidaklah benar bahwa terdakwa sebagai representasi dari Syahrul Yassin Limpo, karena terdakwa menduduki jabatan sekjen murni karena kemampuan, kapasitas, pengalaman, dan kecakapan terdakwa sebagai pejabat karir, sebagaimana diakui oleh saksi Momon Rusmono, Imam Mujahidin, bahkan oleh saksi mahkota Syahrul Yassin Limpo sendiri mengakui bahwa terdakwa sangat profesional. Representasi yang diartikan sebagai orang kepercayaan atau orang dekat Syahrul Yassin Limpo justru ada pada diri Imam Mujahidin dan Muhammad Hatta yang memang sudah saling kenal dan saling dekat sejak dari Sulawesi Selatan. Bahwa terkait pengumpulan uang untuk keperluan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya tersebut tidak seluruhnya diketahui oleh terdakwa, malahan sangat banyak yang tidak melalui terdakwa. Misalnya pada tahun 2020, Syahrul Yassin Limpo memerintahkan Momon Rusmono untuk keperluan kado ulang tahun jam tangan senilai 14 juta dan jam tangan Go-Shop. Juga ada yang melalui Muhammad Hatta dan Panji Haryanto, serta ada juga yang melalui Imam Mujahidin yang jumlahnya sangat banyak, sebagaimana kami sebutkan dalam tabel dalam pledoi pada halaman 53 sampai 61. Bahwa perintah Syahrul Yassin Limpo kepada Momon Rusmono pada dasarnya adalah sama dengan perintah yang disampaikan kepada terdakwa, baik secara langsung maupun melalui Muhammad Hatta atau Imam Mujahidin, meskipun ada penyebutan di ayun-ayun dalam tanda kutip atau seperti diulur-ulur atas permintaan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Tapi pada kenyataannya Momon Rusmono tetap saja merealisasikan perintah Syahrul Yassin Limpo tersebut. Sehingga tidaklah benar apabila Momon Rusmono disimpulkan sebagai menyadari bahwa perintah Syahrul Yassin Limpo bersifat melawan hukum, sedangkan terdakwa disebutkan sebagai sebaliknya. Bahwa terdakwa yang dikesankan dalam tanda kutip aktif memerintah bawahan untuk memenuhi permintaan Syahrul Yassin Limpo tersebut, maka hal itu terjadi karena berpangkal dari sumber desakan yang sama, yakni diperintahkan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Prihasto Setianto, Fajri Zubri, dan Dedi Nur Syamsi yang menyatakan bahwa terdakwa diyakini diperintahkan atasan untuk memenuhi permintaan Syahrul Yassin Limpo. Dengan demikian, tidaklah benar apabila dikesankan bahwa terdakwa yang melaksanakan perintah Syahrul Yassin Limpo tersebut untuk menunjukkan loyalitas semata-mata untuk mempertahankan jabatan selaku sekjen, melainkan semata-mata hanya melaksanakan perintah atasan tanpa memikirkan apakah perintah itu berdampak pada terdakwa atau orang lain. Dengan demikian, tanggapan kami atas tanggapan jaksa penuntut umum ini beralasan dan sepatutnya diterima. 3. Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum terkait terdakwa Kasdi Subagiono yang melaksanakan perintah atasan karena jabatan sekjen yang dirintis sudah lama sehingga sulit baginya mengelak, padahal dapat saja mundur dari jabatannya tersebut. Maka tanggapan kami adalah sebagai berikut. Bahwa dalam perjalanannya perintah permintaan uang Syahrul Yassin Limpo ini sudah menjadi kebiasaan di Kementan. Semua orang sudah mengetahuinya dan semua melaksanakan karena terpaksa dan tidak ada pejabat yang berani menolaknya. Hal itu dialami oleh terdakwa. Selain karena perintah ini sudah berlangsung sejak tahun 2020, sehingga pada saat kesekjenan terdakwa pada pertengahan tahun 2021, terdakwa tidak kuasa juga menolak melaksanakan perintah Syahrul Yassin Limpo ini. Karena apabila tidak menurutinya, lagi-lagi maka berdampak pada jabatannya berupa pencopotan, dimutasi, atau dinonjobkan seperti yang terjadi pada eselon I Ketut Diarmida, Sarwo Edi, Ahmad Musapak, Abdul Hafiz, dan Gempur Aditya. Bahwa secara ideal opsi mundur bagi terdakwa Kasdi Subagiono dapat saja ditempuh. Akan tetapi itulah dilema yang dihadapi oleh terdakwa. Karena terpaksa harus melaksanakan perintah Syahrul Yassin Limpo karena takut dimutasi atau dipecat atau dinonjobkan. Sementara ada tanggung jawab yang sangat besar terhadap institusi Kementerian Pertanian untuk melayani kepentingan publik. Mengingat Kementerian Pertanian adalah ujung tombak dalam pengadaan swasembada pangan. Dan Sekjen adalah salah satu jabatan yang strategis dalam rangka pengamanan tersebut. Sehingga dilema itu terus menghantui terdakwa dan dirasakan juga sebagai tekanan fisiologis terus menerus. Bahwa pada akhirnya sekali lagi dilema itu sendiri adalah suatu kondisi fisiologis yang membuat terdakwa pada posisi tertekan secara konstan dan terus menerus.
sehingga kondisi dilematis tersebut sudah merupakan suatu tekanan tersendiri yang terus menghantui terdakwa akibat perintah yang tidak berhenti dari Syahrul Yassin Limpo. Bahwa dunia yang kita hadapi sekarang ini tidaklah dunia yang ideal. Dunia realitas yang kita hadapi sekarang ini sering membuat kita gamang dan anomalis. Terdakwa Kasdi Subagiono yang sudah meniti karir puluhan tahun, sehingga mundur dari jabatan dan meninggalkan jabatannya begitu saja, bukanlah suatu solusi yang baik dan tidak menyelesaikan masalah. Mengingat terdakwa juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya sebagai sekjen, agar tetap terlaksana dan berjalan baik dalam melayani kepentingan umum dan masyarakat. Dengan demikian, tanggapan kami atas tanggapan jaksa penuntut umum terkait hal ini beralasan dan sepatutnya dapat diterima. 4. Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum terkait terdakwa Kasdi Subagiono dikatakan sebagai koordinator pengumpulan uang untuk kepentingan atau keperluan Syahrul Yassin Limpo adalah sebagai berikut. Bahwa sekali lagi, adanya kesan terdakwa Kasdi Subagiono aktif menagih kepada para eselon 1 atau bawahan. Hal itu terjadi karena adanya desakan dan tekanan dari Syahrul Yassin Limpo, sebagaimana dibenarkan oleh para saksi Dedi Nur Samsi dan Prihasto Setianto, yang mengaku bahwa terdakwa dipaksa atasan, dalam hal ini Syahrul Yassin Limpo. Bahwa sedangkan terkait adanya penyampaian terdakwa kepada Momon Rusmono bahwa Syahrul Yassin Limpo memintanya agar tidak usah lagi mendampingi menteri terkait kunjungan ke daerah bencana Pandeglang atas ketiadaan uang bantuan bencana saat itu, tidaklah dapat ditafsirkan sebagai bentuk bahwa terdakwa Kasdi Subagiono sebagai orang kepercayaan Syahrul Yassin Limpo yang saat itu masih menjabat sebagai Dirjen Perkebunan hingga menjabat sebagai sekjen. Karena sudah suatu kebiasaan bahwa kunjungan menteri ke daerah bencana biasanya didampingi oleh eselon 1 dan juga sekjen atas kebutuhan. Adapun terdakwa saat itu adalah eselon 1 ikut mendampingi menteri semata-mata karena sudah semacam protap di Kementan untuk mendampingi menteri adalah para eselon 1. Bahwa jikapun belakangan terdakwa menjadi sekjen, bukan karena terdakwa Kasdi Subagiono sebagai orang kepercayaan atau karena dianggap sering mendampingi menteri saat itu, melainkan murni karena kualifikasi terdakwa. Bahkan Momon Rusmono sendiri yang merekomendasikan terdakwa sebagai sekjen. Sehingga jika Momon Rusmono saat itu merasa dikorbankan Syahrul Yassin Limpo dalam tanda kutip atas kedekatannya dengan terdakwa, quote non, mustahil Momon Rusmono merekomendasikan terdakwa Kasdi Subagiono sebagai sekjen atau yang menggantikannya. Mengingat sebenarnya pada saat itu Momon Rusmono sebenarnya sudah memasuki usia pensiun, yang dengan sendirinya tidak cukup membuktikan bahwa pergantian Momon Rusmono sebagai sekjen kepada terdakwa Kasdi Subagiono berkaitan dengan peristiwa Pandeglang. Oleh karena itu, tanggapan kami atas tanggapan jaksa penuntut umum berkaitan dengan hal ini beralasan dan dapat diterima. 5. Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum terkait terdakwa Kasdi Subagiono tidak pernah mengambil alih tugas sekjen pada saat dijabat oleh Momon Rusmono adalah sebagai berikut. Bahwa soal kedekatan antara terdakwa dan Syahrul Yassin Limpo secara keseluruhan adalah kedekatan karena kedinasan. Karena banyak tugas yang diterima oleh terdakwa dari Syahrul Yassin Limpo selaku menteri, sehingga kedekatan kedinasan tersebut memang tidak bisa dihindari. Bahwa kan tetapi jika dikaitkan dengan peristiwa Pandeglang di mana Syahrul Yassin Limpo marah kepada Momon Rusmono karena tidak mempersiapkan uang bantuan bencana, yang mana kemarahan Syahrul Yassin Limpo tersebut disampaikan melalui terdakwa yang pada pokoknya agar Momon Rusmono tidak usah lagi mengikuti kunjungan menteri kecuali atas arahan menteri, maka adanya kesimpulan jaksa penuntut umum yang menyatakan sejak saat itu terdakwa lebih sering mendampingi Syahrul Yassin Limpo meskipun terdakwa masih menjabat Dirjen Perkebunan adalah kesimpulan yang tidak didukung fakta persidangan secara meyakinkan dan tidak tergambar adanya kepentingan terdakwa Kasdi Subagiono yang merugikan Momon Rusmono, sebab sampai diangkatnya terdakwa menjadi sekjen justru direkomendasikan Momon Rusmono karena memang
karena Momon Rusmono sendiri memang sudah memasuki usia pensiun. Bahwa dengan kata lain, peristiwa Pandeglang tidak terkait dengan pengangkatan terdakwa sebagai sekjen, karena jabatan sekjen yang diduduki terdakwa melalui mekanisme yang akuntabel sesuai kapasitas dan pengalaman terdakwa Kasdi Subagiono selaku pejabat karir di Kementerian Pertanian. Bahwa fakta persidangan menunjukkan Syahrul Yassin Limpo justru lebih dekat dan sering bersama-sama dengan Muhammad Hatta dan Imam Mujahidin karena sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan, sedangkan kedekatan dengan terdakwa lebih pada kedekatan karena kedinasan, sehingga anggapan seolah-olah terdakwa mengambil alih tugas Sekjen Momon Rusmono pada saat terdakwa masih sebagai Dirjen Perkebunan adalah kesimpulan yang tidak berdasar. Bahwa dengan demikian tanggapan kami atas tanggapan jaksa penuntut umum berkaitan dengan hal ini beralasan secara hukum dan patut diterima. 6. Tanggapan jaksa penuntut umum berkaitan dengan niat korupsi yang tidak ada pada diri terdakwa Kasdi Subagiono karena melaksanakan perintah jabatan dari atasan, yakni dari Syahrul Yassin Limpo, adalah sebagai berikut. Bahwa benar perintah Syahrul Yassin Limpo pada saat terdakwa sebagai Dirjen Perkebunan, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2021, banyak dilakukan melalui Imam Mujahidin, Muhammad Hatta, dan Momon Rusmono. Terdakwa Kasdi Subagiono selaku eselon 1 saat itu justru pihak yang diminta atau diperintah untuk ikut berkontribusi pengumpulan uang untuk kepentingan atau keperluan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya. Bahwa akan tetapi tidaklah benar bahwa peran Imam Mujahidin diambil alih oleh terdakwa selaku sekjen untuk keperluan pengumpulan uang tersebut. Fakta persidangan begitu banyak uang, barang dan fasilitas yang diterima, dinikmati dan diperoleh Syahrul Yassin Limpo tanpa melalui atau tanpa sepengetahuan terdakwa. Sebagaimana termuat dalam tabel penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh saksi Karina atau saksi Patsri Jufri atau saksi Eko Sasmito yang menunjukkan begitu banyak uang mengalir ke Syahrul Yassin Limpo tanpa melalui terdakwa. Bahwa fakta persidangan membuktikan begitu banyak uang, barang dan fasilitas dinikmati Syahrul Yassin Limpo dan hanya sebagian yang melalui terdakwa. Seperti sudah kami uraikan dalam tabel dalam nota pembelaan pada halaman 53 sampai 59. Namun di satu sisi terdakwa sendiri tidak ada menikmati keuntungan material apapun dari praktek sharing ini. Maka sekalipun Syahrul Yassin Limpo dan keluarga ada menikmati keuntungan praktek sharing ini, namun hal itu tidak menjadi tujuan dari terdakwa selain semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah atasan. Bahwa orientasi atau tujuan dari terdakwa Kasdi Subagiono dengan Syahrul Yassin Limpo berbeda, di mana Syahrul Yassin Limpo berniat untuk menerima, meminta dan menikmati uang, barang dan fasilitas, sedangkan terdakwa Kasdi Subagiono semata-mata hanya menjalankan perintah atasan tanpa memikirkan manfaat ekonomi dari menjalankan perintah dimaksud, sehingga tidak terjadi kesamaan kehendak, meeting of mind dari keduanya. Maka menurut hemat kami, unsur pasal 12 huruf E kecil tidak terpenuhi. Dengan demikian, tanggapan kami atas tanggapan jaksa penuntut umum berkaitan dengan hal ini beralasan secara hukum dan patut diterima. 7. Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum terkait terdakwa Kasdi Subagiono yang tidak mengetahui bagaimana bawahan memenuhi permintaan Syahrul Yassin Limpo adalah sebagai berikut. Bahwa terdakwa yang meneruskan perintah permintaan uang dari Syahrul Yassin Limpo kepada bawahan eselon 1, eselon 2, kepala biro, kepala badan, dan direktorat di Kementan secara berjenjang, tanpa diketahui bagaimana bawahan tersebut memenuhi perintah permintaan uang itu, apakah misalnya meminjam ke pihak swasta, vendor, atau memotong anggaran secara fiktif atau markup, bukanlah atas arahan atau perintah terdakwa Kasdi Subagiono. Hal ini dibenarkan oleh Zulkifli, Sukim Supandi, dan Nasrullah yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hendra selaku vendor yang merasa tidak pernah berhubungan dengan terdakwa, sebagaimana bersesuaian juga dengan keterangan Ahmad Musafak, Isnar Widodo, Raden Kiki Mulia Putra, dan Aris Adrianto. Bahwa soal besaran anggaran di Kementan
Semua eselon tahu, semua eselon 1 mengetahuinya, termasuk juga diketahui oleh terdakwa. Akan tetapi, sepanjang menyangkut anggaran non budgeter, maka hal itu tidak di bawah pengelolaan terdakwa selaku sekjen. Meskipun berada pada kesekjenan seperti Biro Umum dan Pengadaan. Sehingga adanya pembebanan besaran sharing kepada bawahan terjadi atas adanya desakan bawahan kepada terdakwa yang menanyakan berapa besaran beban bawahan kami tersebut. Hal itu tidak dibantah oleh saksi Zulkifli dan saksi Ali Jamil sendiri menyatakan besaran tersebut tidak ada disebutkan oleh terdakwa. Bahwa adanya permintaan uang atau barang dan berbagai fasilitas yang diperuntukkan bagi keperluan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya oleh Biro Umum dan Pengadaan, seperti antara lain keperluan perawatan kulit, skincare, pembelian parfum atau biaya operasional istri Syahrul Yassin Limpo, tidak atas arahan terdakwa, melainkan langsung dari keluarga Syahrul Yassin Limpo kepada biro dimaksud. Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi Arif Sofian misalnya yang mengatakan bahwa biaya operasional Ibu Menteri sebesar 30 juta per bulan sudah ada sejak zaman Momon Rusmono di tahun 2020, sehingga tidaklah tepat secara hukum meminta pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa Kasdi Subagiono atas praktek sharing yang tidak terjadi pada masa kesekjenannya. Bahwa dengan demikian, tanggapan kami atas tanggapan jaksa penuntut umum ini beralasan dan dapat diterima. 8. Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum terkait adanya uang 550 juta yang dipergunakan untuk membayar jasa penasihat hukum Febri Diansyah adalah sebagai berikut. Bahwa orang yang berterus terang pertama kali mengungkap praktek sharing ini adalah terdakwa Kasdi Subagiono. Hal itu diungkapkannya pada saat adanya penyelidikan oleh KPK. Bahwa benar terdakwa Kasdi Subagiono adalah orang yang disuruh Syahrul Yassin Limpo menghubungi Febri Diansyah agar menjadi penasihat hukum Syahrul Yassin Limpo bersama terdakwa dan Muhammad Hatta dengan anggapan bahwa penasihat hukum ini lebih paham menangani perkara korupsi karena mantan orang KPK. Bahwa penunjukan Febri Diansyah sebagai penasihat hukum terdakwa Kasdi Subagiono bersama Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta masih pada tahap penyelidikan saat itu. Sebagaimana kita tahu, tahap penyelidikan belum tentu atau belum pasti apa peristiwa pidananya dan siapa pelakunya. Sehingga bukanlah sesuatu yang tabu atau bertentangan dengan hukum apabila terdakwa atas arahan Syahrul Yassin Limpo menyewa jasa pengacara tersebut, termasuk dalam hal ini memilih saudara Febri Diansyah. Bahwa ada pun jasa penasihat hukum sebesar 550 juta yang dikeluarkan oleh terdakwa dari uang pribadinya, maka hal itu pula bukan hal yang dapat diartikan sebagai pembayaran yang tidak sah, mengingat advokat berhak atas honorarium sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Bahwa kemudian jika hal itu dikaitkan dengan kesimpulan jaksa penuntut umum yang menganggap bahwa pembayaran penasihat hukum tersebut sebagai suatu bentuk adanya kepentingan atau kekhawatiran keterlibatan terdakwa dalam perkara ini, menurut hemat kami kesimpulan jaksa penuntut umum tersebut sangat tidak beralasan. Terlepas dari adanya kekhawatiran atau kepentingan seseorang dengan perkara hukum, maka menyewa jasa pengacara adalah sesuatu yang lumrah dan wajar dalam rangka bantuan hukum sebagai bagian dari access to justice dalam rangka menjunjung tinggi prinsip the rule of law dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tanggapan kami atas tanggapan jaksa penuntut umum mengenai hal ini beralasan dan dapat diterima. 3. Kesimpulan. Perbuatan terdakwa Kasdi Subagiono yang menjalankan perintah atasan yang didasari adanya keterpaksaan karena takut Syahrul Yassin Limpo akan marah, takut dipindah tugaskan, demosi jabatan, atau dinonjobkan, di samping terdakwa tidak juga menerima keuntungan material apapun dari melaksanakan perintah tersebut, maka terdakwa bukanlah
pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana dalam perkara ini. Tetapi atasan yang menyuruhlah yang harus bertanggung jawab secara pidana. Terlebih begitu banyak di Kementan yang terpaksa melakukan dan menuruti perintah atasan ini karena ada ancaman dan keterpaksaan di luar kehendaknya. Adanya unsur keterpaksaan tersebut dapat meniadakan unsur kesalahan. Hal ini sesuai dengan doktrin tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, terdakwa yang semata-mata hanya melaksanakan perintah atasan atau orang yang disuruh karena terpaksaan, terlebih tidak memperoleh manfaat ekonomi baginya, maka kondisi yang tidak bebas tersebut tidaklah patut diminta pertanggungjawaban pidana pada orang yang dalam keadaan terpaksa tersebut. Hal ini dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan dan sebagai alasan penghapus pidana karena tidak memenuhi unsur adanya kesalahan pada diri terdakwa. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami selaku penasihat hukum menyatakan tetap pada nota pembelaan penasihat hukum maupun pembelaan pribadi terdakwa sebagaimana dituangkan dalam nota pembelaan atau pledoi tertanggal 5 Juli 2024. Demikianlah duplik ini kami buat. Semoga majelis hakim yang mulia diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dalam mengadili dan nanti menjatuhkan vonis dalam perkara ini. Tentu kami sangat berharap agar kiranya terdakwa Kasdi Subagio ini benar-benar mendapat keadilan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Hormat kami, Jakarta 9 Juli 2024, Kantor Advokat Effendi Lot Simanjuntak and Partners. Ditandatangani oleh Effendi Lot Simanjuntak, Firsa Roy Hisal, Pras Jantua, Hairudin, dan Kinyo Evan Simanjuntak. Demikian yang mulia. Baik ya, sudah sama-sama kita mendengar duplik atau tanggapan terhadap replik penuntut umum yang sudah dibacakan oleh masing-masing terdakwa secara berturut-turut ya. Untuk itu acara jawab menjawab sudah selesai ya. Sekarang acaranya adalah tinggal giliran dari majelis hakim untuk bermusyawarah dan untuk pembacaan putusan ya. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan, putusan ini tetap akan dibacakan oleh majelis hakim putusan berikutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Ya, sebelum kami tutup ada yang mau disampaikan penuntut umum? Cukup ya. Cukup ya. Pagi atau ya. Putusannya ya nanti. Ada pertanyaan, saudara? Cukup dari tim penasihat hukum? Ya. Jamnya saja yang mulia. Mohon. Ya. Jadi kami akan rencanakan hari Kamis tanggal 11 jam 10 pagi bisa. Ya, jam 10 pagi kita sudah mulai ya untuk pembacaan putusan ya. Siap. Ya. Izin yang mulia, berhubung karena agenda dari terdakwa Muhammad Hatta sudah selesai, apakah setelah ini bisa langsung turun ke bawah? Bisa. Terima kasih yang mulia. Jadi tinggal Syahrul Yassin Limpo untuk pembacaan duplik ya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi, sidang hari ini akan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 untuk acara pembacaan putusan dari majelis hakim. Ya, saudara kembali lagi ke tahanan, sidang nyatakan selesai dan tutup. Silakan siap-siap untuk atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Pak Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk.
Baik ya. Pemeriksaan perkara saudara terdakwa hari ini dilanjutkan dengan acara penyampaian duplik ya dari saudara terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa. Saudara sehat hari ini? Sehat yang mulia. Alhamdulillah ya. Dari tim penasihat hukum terdakwa sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Sudah siap dibacakan? Siap yang mulia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Duplik atas replik jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 20 dan seterusnya pada tanggal 19 Februari 2024 atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Kepada yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 20/Pitsus dan seterusnya. Dengan hormat, perkenankan kami dari Kantor Hukum Jamaluddin Kudupun dan Partners yang berkedudukan di Gedung Rahindo KUD, lantai 1, Jalan Hajat Tuti Alawiyah, nomor 1820 dan seterusnya, bertindak untuk atas nama terdakwa sebagai berikut: nama lengkap Syahrul Yassin Limpo, tempat tanggal lahir Makassar, umur kurang lebih 69 tahun dan seterusnya, dianggap dibacakan. Bahwa mengingat ketentuan pasal 182 ayat 1 KUHP, maka pada kesempatan hari ini izinkan kami menyampaikan duplik atas replik jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan atau pledoi terdakwa dan nota pembelaan pledoi kami penasihat hukum terdakwa, bahwa apa yang kami sampaikan dalam nota pembelaan, baik yang diajukan terdakwa sendiri maupun oleh kami penasihat hukum terdakwa, serta duplik ini adalah upaya untuk menjelaskan, menyampaikan, dan mendudukan kebenaran, bukan pembenaran seperti kata jaksa penuntut umum dalam repliknya, di mana yang kami sampaikan adalah suatu yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik itu dalam keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat maupun barang bukti lainnya, secara baik dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana telah kami jelaskan dalam nota pembelaan kami, baik pada poin analisis hukum maupun pada poin analisis juridis, dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam menilai fakta yang terungkap dalam persidangan, agar terang benderang dalam menilai fakta yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini. Bahwa pada prinsipnya kami tetap pada nota pembelaan atau pledoi yang telah kami sampaikan, yang telah kami sampaikan dan kami uraikan secara jelas dan tuntas, dan duplik ini adalah bagian untuk mempertegas kembali nota pembelaan atau pledoi pribadi terdakwa dan nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari duplik ini. Maka dengan duplik ini kami akan sampaikan beberapa hal untuk menanggapi replik jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang kami banggakan, rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan, serta persidangan yang kami muliakan. Sebelum duplik ini kami mulai sebagai insan yang beriman, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kami penasihat hukum terdakwa bisa membacakan dan menyampaikan duplik yang merupakan penegasan atas nota pembelaan di sidang yang mulia dan terhormat ini. Tentunya harapan kami, duplik ini dibacakan di hadapan yang mulia majelis hakim dan disampaikan pada sidang yang mulia ini untuk kiranya juga berkenan dapat menjadi pertimbangan lanjutan untuk memboboti dan menyempurnakan nota pembelaan kami.
Sebelum majelis hakim sampai pada putusan akhir, apakah terdakwa ini sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum, dan apakah terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan berbuat dan bersalah secara hukum sebagaimana yang dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum dalam tuntutannya atau sebaliknya. Kami sebagai tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan penuh dengan kebijaksanaan sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, sehingga persidangan ini berjalan imparsial, fair, objektif, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berbagai hambatan dan rintangan dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana, dan pilar-pilar keadilan masih berdiri kokoh dan tegak lurus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kita banggakan ini. Izinkan kami menyampaikan bahwa dalam duplik ini kami tidak akan ikut-ikutan untuk menilai secara personal dan subjektif, karena kami yakin bahwa persidangan yang mulia ini hanya akan berjalan objektif bila mana para pihak bertindak secara profesional, proporsional, dan objektif tanpa perlu merendahkan profesi penegak hukum yang satu dengan yang lain, apalagi sampai apalagi sampai mencari tahu informasi pribadi penegak hukum dalam menjalankan profesinya, bahwa kami sebagai penasihat hukum profesional dan proporsional dalam menjalankan profesi, bukan mencoba menjadi malaikat pencatat amal perbuatan manusia, sehingga tidak perlu semua perbuatan manusia di muka bumi ini harus kami amati serta kami catat dan rekam jejaknya. Bahwa kami maupun jaksa penuntut umum dalam persidangan yang mulia ini sama-sama hanya mewakili kepentingan hukum. Penasihat hukum mewakili terdakwa, sedangkan jaksa penuntut umum mewakili negara, sehingga tidak etis dan tidak relevan jika hal-hal yang bersifat personal ikut dibicarakan di dalam persidangan yang mulia ini dalam penegakan keadilan atas perkara akuo. Bahwa di persidangan yang mulia ini, karena sebagai penegak hukum kita fokus pada materi hukum dakwaan tentang dugaan tindak pidana korupsi, bukan hal-hal yang menyangkut personal, untuk menjaga marwah penegak hukum yang profesional, objektif, dan proporsional. Apalagi kami penasihat hukum yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum yang officium nobile. Bahwa persidangan yang mulia ini bertujuan mengungkap tabir kebenaran di mana fakta persidangan diungkap. Apabila dalam fakta persidangan terdakwa tidak terbukti menyuruh, memerintahkan pejabat di bawahnya untuk mengumpulkan dana seperti pemerasan dengan paksaan yang dimaksud jaksa penuntut umum. Lantas, mengapa harus dipaksakan perbuatan itu ada, meskipun telah terungkap fakta-fakta di persidangan bahwa perbuatan itu tidak terbukti pernah dilakukan berdasarkan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Apakah perlu untuk dibuka kembali rekaman persidangan tentang keterangan para saksi, ataukah jaksa penuntut umum perlu menghadirkan kembali saksi Muhammad Hatta, saksi Iman Mujahidin, saksi Kasdi Subagiono, dan saksi Panji Haryanto, dan saksi-saksi lainnya yang dalam keterangannya menjelaskan di bawah sumpah jika tidak pernah ada pertemuan khusus pada bulan Februari tahun 2020 untuk membicarakan perintah langsung dari terdakwa untuk melakukan pengumpulan uang atau patungan sharing dari eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan jika tidak maka akan dimutasi dan dinonjobkan sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Barulah jaksa penuntut umum puas akan fakta persidangan yang sesungguhnya. Terlebih hari ini ada terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono yang memberikan keterangan sebagai saksi mahkota membantah adanya pertemuan dimaksud. Apalagi keterangan saksi-saksi lainnya yang keseluruhannya menerangkan di bawah sumpah
jika mereka hanya mendengar dari terdakwa Kasdi Subagiono, saksi Panji Haryanto, saksi Imam Mujahidin, dan saksi Muhammad Hatta yang keseluruhannya sudah memberikan keterangannya. Jika terdakwa tidak pernah memerintahkan pengumpulan uang sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Lantas apalagi yang diinginkan jaksa penuntut umum? Kami berharap kita semua tidak menafikan tentang kebenaran yang sudah terungkap dalam persidangan yang mulia ini. Bahwa penegakan hukum ini demi keadilan. Apakah kita ingin mencari kebenaran atau mau mencari penghukuman subjektif atau apa terhadap terdakwa yang tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan tuntutannya, di mana berdasarkan pada fakta persidangan, peristiwa hukum dalam surat dakwaan tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan jaksa penuntut umum. Bahwa dapat kami sampaikan bahwasanya jika semua orang yang memangku jabatan dapat meraih penghargaan dalam menjalankan tugas dan jabatannya seperti terdakwa Syahrul Yassin Limpo mulai dari lurah sampai menjadi menteri, sehingga penghargaan yang diraih haruslah diapresiasi karena terdakwa dalam mengemban tugas benar-benar meluangkan seluruh tenaga, pikiran, dan waktu untuk mencari solusi dan mengambil kebijakan demi kepentingan orang banyak. Itu adalah perbuatan mulia, terlebih dalam mengemban tugas kemanusiaan dengan risiko tinggi demi menyelamatkan nasib orang banyak. Bahwa sebagaimana kita ketahui, dalam setiap jenjang karir aparatur sipil negara maupun di dunia swasta lainnya, sangatlah tidak mungkin seseorang menduduki jabatan dalam setiap tingkatan tanpa adanya penilaian terhadap kapasitas, kapabilitas, dan kepantasan yang kesemuanya itu haruslah diukur dari seberapa banyak seseorang memiliki prestasi dan atau kelebihan-kelebihan lainnya sebagai pertimbangan untuk dapat diyakini bahwa yang bersangkutan adalah layak dan pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Termasuk dalam hal ini rekan-rekan jaksa penuntut umum KPK RI yang terhormat. Sangatlah tidak mungkin rekan-rekan jaksa penuntut umum berada di persidangan yang mulia ini dalam rangka mewakili jaksa penuntut umum KPK RI atas nama negara dalam melakukan berbagai tahapan penegakan hukum bila tidak memenuhi kualifikasi dan kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan rekan-rekan yang berada di institusi penegak hukum lainnya, sehingga rasanya tidak adil dan sangat subjektif apabila mengesampingkan prestasi seseorang dalam kaitan dengan kewenangan dan atau jabatannya. Kami doakan semoga jaksa penuntut umum KPK RI dalam perkara akuo dengan berbagai pengalaman dan prestasi yang dimiliki dapat meniti karir sampai menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia dan meraih penghargaan, dan kami menyarankan agar tetap profesional dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta tetap menyimpan nurani keadilan dalam setiap penanganan perkara. Majelis Hakim yang mulia, persidangan yang kami muliakan, bahwa tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami menanggapi pantun jaksa penuntut umum pada halaman 2 yang menyatakan sebagai berikut. Kota Kupang, kota Balikpapan, sungguh indah dan menawan, katanya pejuang dan pahlawan. Dengar tuntutan, nangis sesungguhkan. Perlu kami sampaikan bahwa air mata yang keluar dari kesedihan adalah sebuah dialog seorang hamba yang telah tiba pada kesadaran tentang kecilnya diri dan betapa hanya pada Tuhan semata segala kebesaran dan kekuatan itu. Lalu mengapa kita harus berhenti mengeluarkan air mata jika itu adalah kesempatan terbaik untuk menyentuh jiwa dan nurani kita? Bahkan tokoh besar seperti Umar bin Khattab yang iblis pun takut padanya tak segan-segan menangis bercucuran air mata. Bahwa dan jika kita tidak terharu atas tangis terdakwa yang jujur disampaikan terdakwa tanpa rekayasa karena benar-benar merasa dizolimi dan tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, serta tidak terharu atas tangis keluarga, tangis ibu terdakwa dan pengunjung sidang, bahkan kami penasihat hukum terdakwa, maka perlu dipertanyakan
tentang nurani kita semua. Bahwa khusus terhadap pernyataan jaksa penuntut umum dalam repliknya halaman 3 yang menyampaikan sebagai berikut. Kami penuntut umum mengetahui setiap detail profil penasihat hukum, tapi penuntut umum tidak perlu menampilkan dan menunjukkan dan menonjolkannya di persidangan karena kami berusaha bertindak secara profesional dan proporsional dan menyampaikan bahasa kepada kami penasihat hukum terdakwa tentang rekam jejak digital dan perkembangan teknologi akan dengan mudah memotret bagaimana perilaku kita di masa lalu, catatan hukum kita, dan semua yang ada dapat kita akses dengan mudah diakses. Bahwa terhadap pernyataan ini, apakah ada lembaga institusi yang ingin menunjukkan jika mereka superpower karena diberi kewenangan yang lebih oleh negara dan dapat bertindak sewenang-wenang terhadap hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara yang tengah berjalan, sebagaimana yang telah disampaikan dan dialamatkan kepada kami sebagai penasihat hukum terdakwa. Bahwa kami juga meyakini apa yang disampaikan jaksa penuntut umum tidak hanya dilakukan kepada kami sebagai penasihat hukum, akan tetapi juga kepada lembaga dan institusi lainnya, termasuk kita semua yang berada di persidangan yang mulia ini. Hal yang seperti ini demikian menunjukkan masih adanya arogansi dengan cara mengancam secara verbal, serta memberi sinyal kepada semua pihak dengan kewenangan yang ada padanya, agar menakut-takuti dan memberi pesan kepada publik bahwa merekalah orang-orang yang paling baik dan sempurna. Dan kami penasihat hukum terdakwa sesungguhnya sangat mendukung Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tetap ada dan selalu eksis dalam melakukan berbagai upaya pencegahan dan atau penanganan tindak pidana korupsi di negeri yang kita cintai ini, dengan harapan mampu memberi kepuasan kepada rakyat dengan penegakan hukum yang adil dan profesional, karena biaya penanganan perkara di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggunakan uang rakyat tidaklah sedikit jumlahnya. Bahwa menanggapi pernyataan jaksa penuntut umum pada halaman 5 terhadap hal tersebut, kami penasihat hukum terdakwa menganggap jaksa penuntut umum keluar dari substansi dakwaan, di mana seharusnya jaksa penuntut umum fokus pada pembuktian surat dakwaannya, bukan malah fokus pada hal di luar dakwaan sebagaimana yang telah disampaikan pada surat tuntutan di persidangan sebelumnya. Seharusnya jika jaksa penuntut umum bertindak secara profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, maka sebenarnya fakta persidangan tentang pengakuan para saksi yang melakukan pemotongan anggaran kementerian secara sadar dengan niat mencari perhatian dan untuk mengamankan jabatannya harus pula dibahas dan disampaikan secara profesional, bukan malah membahas hal di luar surat dakwaan yang seharusnya tidak perlu dibahas jaksa penuntut umum dalam repliknya. Mohon izin yang mulia, selanjutnya dibacakan oleh rekan kami. Kami lanjut, yang mulia. Yang mulia, persidangan yang kami muliakan, bahwa izinkan kami yang terakhir menanggapi pernyataan jaksa penuntut umum dalam repliknya pada halaman 2 yang menyatakan sebagai berikut. Wahai terdakwa dan penasihat hukum, sekiranya masih ada setitik saja kejujuran dalam hati kalian, tunjukkan di persidangan yang mulia ini. Kejujuran itulah yang menjadi ciri setiap insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ataukah memang kalian sudah tidak memiliki lagi sedikitpun kejujuran itu? Wallahu a'lam. Bahwa kami berharap kita semua tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, di mana asas ini diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu terdapat juga dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menetapkan setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Kami juga berharap agar kejujuran itu tidak hanya datang dari pandangan sepihak, barulah disebut kejujuran. Jika itu benar adanya, maka untuk apa ada persidangan ini? Sehingga tidak terkesan
ada kekuatan superpower yang mengambil alih kewenangan majelis hakim yang memiliki wewenang menilai berdasarkan fakta persidangan dan kemudian memberikan putusan. Tanggapan terhadap pokok replik jaksa penuntut umum atas pledoi terdakwa dan replik atas pledoi penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, terdakwa yang kami banggakan, terdakwa dan hadirin di persidangan yang kami hormati. Bahwa sebelum lebih jauh kami menanggapi replik jaksa penuntut umum, kami menegaskan kembali jika kami tetap pada nota pembelaan dan terhadap duplik ini kami tidak akan menanggapi hal-hal di luar pokok yang harusnya menjadi fokus jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, di mana dalam nota pembelaan atau pledoi telah kami uraikan sebelumnya jika berdasarkan fakta persidangan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, namun dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sudah berupaya untuk membuat replik, maka izinkan kami menanggapinya untuk mempertegas nota pembelaan yang telah kami ajukan dalam persidangan sebelumnya. Selain dan selebihnya telah kami uraikan dalam nota pembelaan kami. Bahwa sesuai yang telah kami jelaskan sebelumnya dalam nota pembelaan atau pledoi, dengan ini kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk tetap menjadikan dakwaan sebagai dasar dalam perkara aquo oleh kami penasihat hukum terdakwa. Dalam fakta persidangan, jaksa penuntut umum dalam fakta persidangan tidak dapat sama sekali membuktikan dakwaannya. Dalam fakta persidangan, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Kami penasihat hukum terdakwa ingin mengingatkan kembali dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya sebagai berikut. Bahwa setelah terdakwa menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia sekira awal tahun 2020 bertempat di ruang Menteri Pertanian lantai 2 di kantor Kementerian RI Jalan Harsono, RM3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terdakwa mengumpulkan dan memerintahkan Imam Mujahidin Fahmid, staf khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia bidang kebijakan, Kasdi Subagiono, Direktur Jenderal Perkebunan tahun 2020, Muhammad Hatta dan Panji Haryanto, ajudan terdakwa, untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan RI yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa dan keluarga terdakwa. Terdakwa juga menyampaikan adanya jatah 20% dari anggaran di masing-masing sekretariat direktorat dan badan pada Kementerian RI, Kementan RI yang harus diberikan kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa juga menyampaikan kepada jajaran di bawah terdakwa, apabila para pejabat eselon 1 tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut, maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindah tugaskan atau dinonjobkan oleh terdakwa, serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam fakta persidangan, sebagaimana telah kami jelaskan dalam nota pembelaan dan telah kami jelaskan sebelumnya, jaksa penuntut umum sama sekali tidak dapat membuktikan dakwaannya bahwa saksi Imam Mujahidin Fahmi, saksi Muhammad Hatta, saksi Kasdi Subagiono menyampaikan keterangannya dalam persidangan dan telah disumpah menerangkan tidak pernah ada pertemuan tersebut dan tidak pernah ada perintah terdakwa untuk melakukan pengumpulan uang patungan sharing dari eselon 1. Bahkan saksi Panji Haryanto dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah membantah dakwaan jaksa penuntut umum, di mana dalam keterangannya Panji menjelaskan dirinya tidak ikut dalam pertemuan dan hanya mendengar dari luar, sehingga keterangan Panji Haryanto sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan. Bahwa terkait keterangan Panji Haryanto dalam fakta persidangan sangat tidak masuk akal atau tidak logis, karena Panji Haryanto hanyalah seorang ADC Menteri, dan mengapa bisa semua pejabat percaya bahwa dalam keterangannya di mana selalu menyampaikan perintah Menteri dan sama sekali para eselon 1 tidak melakukan cross check dan konfirmasi kepada terdakwa, sementara dalam fakta persidangan dari mulut terdakwa mereka para eselon 1 dalam keterangannya membenarkan telah mendengarkan dan melihat edaran untuk harus sesuai dengan SOP
by digital don't ever against the law dan non-corruption. Menurut kami, terlebih lagi terdakwa merasa keterangan Panji Haryanto sangat aneh, yang hanya sebagai ADC Menteri lebih kuasa dari Sekjen, para dirjen, dan para direktur. Apakah hal ini logis dan terdakwa sebagai Menteri selain tidak mencampuri urusan operasional teknis karena terlalu sibuk di lapangan dengan beban tugas negara yang tidak kecil, dan hal tersebut juga merupakan fakta persidangan. Toh di Kementan ada grup WhatsApp para pejabat dan menteri yang aktif 24 jam, dan sangat aneh dan tidak logis jika para pejabat eselon 1 tidak pernah mengkonfirmasi hal tersebut. Kami berharap ini juga perlu menjadi pertimbangan majelis hakim tentang keterangan dan perilaku Panji Haryanto dan para pejabat eselon 1, karena seakan mereka para pejabat terkonstruksi menjawab katanya perintah menteri dan diancam akan diberhentikan, didemosi dari jabatan. Padahal dalam fakta persidangan para pejabat eselon 1 serentak dan seragam memberikan keterangan, melakukan sharing, takut dan untuk mengamankan jabatannya masing-masing, di mana keterangan tersebut patut dikesampingkan dan ditolak. Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah jelas dan terang benderang jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, sudah sepatutnya menurut hukum terdakwa dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Bahwa kami meyakini jaksa penuntut umum yang tidak dapat membuktikan dakwaannya kemudian mencoba untuk berbelit-belit ke sana kemari, membahas hal-hal di luar dari substansi dakwaan mengenai privasi terdakwa, PAW Indra Cundatita Syahrul, skincare, pengobatan, jaket, parfum, dan biaya makan minum yang sesungguhnya tidak dapat dibuktikan alirannya, apakah berasal dari suatu yang sah, yang tidak sah, ataukah itu benar berasal dari biaya dom terdakwa dan penghasilan sah terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertanian RI. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk mengalihkan dakwaan yang tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sendiri. Bahwa terhadap poin A, angka 1 sampai dengan angka 5 tentang tanggapan jaksa penuntut umum, kami menanggapinya sebagai berikut. Tanggapan jaksa penuntut umum terhadap pledoi pribadi terdakwa tentang saksi testimonium de auditu dan menjelaskan ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHP YANI. Keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Bahwa terhadap hal tersebut kami merasa aneh dengan sikap jaksa penuntut umum sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya dalam nota pembelaan kami sebelumnya. Dan dengan duplik ini kami ingin mempertegas jika saksi mana dalam fakta persidangan yang membenarkan peristiwa atau keadaan sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Karena berdasarkan fakta persidangan sekali lagi, saksi Imran Mujahidin, Imam Mujahidin, saksi Muhammad Hatta, dan saksi Kasdi Subagiono telah memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan membantah jika pernah ada pertemuan khusus yang diinisiasi oleh terdakwa tentang perintah untuk mengumpulkan uang patungan sharing dari eselon 1 di lingkungan Kementan RI. Jika yang dimaksud jaksa penuntut umum adalah keterangan Panji Haryanto, dalam keterangannya di bawah sumpah telah membantah dakwaan jaksa penuntut umum dan menerangkan jika dirinya tidak ikut pertemuan dan hanya berada di luar. Keterangan saksi Panji yang berubah-ubah saat BAP dan berbeda saat persidangan sudah sepatutnya menurut hukum dikesampingkan. Atau mungkin yang dimaksud jaksa penuntut umum adalah keterangan para saksi eselon 1 lainnya yang hanya mendengar dari saksi Imam Mujahidin, saksi Muhammad Hatta, saksi Kasdi Subagiono, dan Panji Haryanto. Telah diklarifikasi oleh para saksi tersebut jika terdakwa tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari eselon 1 di lingkungan Kementan RI. Dan dalam keterangannya juga
menerangkan tidak ada perintah terdakwa akan dipindah tugaskan atau dinonjobkan jika tidak melakukan pengumpulan uang. Hal tersebut juga telah berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan itu merupakan fakta persidangan yang tidak terbantahkan. Bahwa bukti chat dari terdakwa kepada Imam Mujahidin Fahmi dijadikan jaksa penuntut umum untuk menghubungkan dengan peristiwa dan keadaan sedemikian rupa. Meskipun telah terbukti berdasarkan fakta persidangan, sama sekali tidak ada perintah terdakwa untuk melakukan pengumpulan uang, patungan, sharing dari eselon 1 di lingkungan Kementerian RI. Dan jika jaksa penuntut umum yang sama sekali tidak dapat membuktikan dakwaannya, kemudian mencoba lagi untuk mencari pintu masuk melalui perintah 20% diberikan untuk kepentingan terdakwa dan keluarga. Sekali lagi penuntut umum telah keliru untuk yang kesekian kalinya karena 10%, 20% diskresi tersebut adalah perintah undang-undang dan bentuknya bukan uang tapi program di setiap dirjen yang penggunaannya sewaktu-waktu akan berubah berdasarkan diskresi Presiden. Program prioritas nasional dan keadaan bencana nasional yang tidak diduga-duga, sehingga hal tersebut aneh jika dibilang itu untuk kepentingan terdakwa dan keluarga, apalagi menurut jaksa bentuknya uang. Hal tersebut sama sekali tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan. Hal tersebut juga berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan beberapa saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yakni saksi Imam Mujahidin Fahmi dan beberapa saksi eselon 1 lainnya membenarkan jika 20% itu adalah program diskresi terdakwa yang jika digunakan harus sesuai prosedur dan SOP terkait dana 20% tersebut. Hal tersebut juga sesungguhnya tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, baik dari keterangan saksi maupun dari bukti surat dan barang bukti lainnya. Bahkan yang membuat kami penasihat hukum terdakwa bingung, mana yang sebenarnya aliran dana dari sharing jika benar terjadi, dan mana yang sebenarnya dari 20% program diskresi terdakwa. Mengenai pernyataan jaksa penuntut umum tentang biduan, hal tersebut terlalu personal dan tendensius. Hal mana seharusnya jaksa penuntut umum lebih menghargai profesi saksi Nayunda yang adalah penyanyi profesional yang diberi pembayaran berdasarkan jerih payah sebagai penyanyi profesional yang diundang untuk tampil dalam acara Kementan. Dan hal tersebut juga tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum jika aliran dana pembayaran tersebut berasal dari hasil tidak sah. Jaksa penuntut umum terkesan mengabaikan pada fakta persidangan yang sesungguhnya, bahwa selain dan selebihnya telah diuraikan dalam nota pembelaan pribadi terdakwa dan dalam nota pembelaan kami penasihat hukum terdakwa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik ini. Bahwa terhadap poin B angka 1 sampai dengan angka 20 tentang tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, kami menanggapinya sebagai berikut. Bahwa terhadap angka 1 sampai dengan angka 6 telah kami sampaikan dan telah dijelaskan dalam nota pembelaan pribadi terdakwa dan nota pembelaan penasihat hukum. Kami penasihat hukum terdakwa tidak memahami fakta persidangan yang mana yang dimaksud jaksa penuntut umum. Padahal dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan sendiri oleh jaksa penuntut umum tidak menyatakan demikian seperti yang disampaikan jaksa penuntut umum, melainkan diterjemahkan sepihak tidak berdasar. Bahkan masih menggunakan keterangan dalam BAP oleh jaksa penuntut umum, serta mengenai bukti chat dan atau bukti elektronik yang disampaikan jaksa penuntut umum sama sekali tidak ada perintah pengumpulan uang, patungan atau sharing dari eselon 1 di lingkungan Kementan RI dari terdakwa. Bahkan bukti chat tersebut tidak ada perintah 20% untuk kepentingan terdakwa dan keluarga, dan hal tersebut juga dimodifikasi dan diterjemahkan sepihak oleh jaksa penuntut umum yang tidak sesuai dengan fakta persidangan hanya untuk mencocok-cocokkan dakwaannya. Padahal peristiwa sebagaimana dakwaannya sama sekali tidak dapat dibuktikan jaksa penuntut umum. Bahwa terhadap tanggapan jaksa penuntut umum mengenai bukti surat P2 yang menurut jaksa penuntut umum bukti tersebut tidak pernah dilihat oleh para saksi dan dalam keterangannya hanya mendengar sebagai instruksi secara normatif dalam rapat maupun acara apel di muka umum. Padahal
sesungguhnya telah memenuhi pembuktian yang sah, di mana bukti surat tersebut tentang instruksi SOP dan larangan melayani permintaan dari orang yang mengatasnamakan terdakwa maupun keluarga terdakwa telah dibenarkan berdasarkan keterangan saksi jika ada instruksi dari terdakwa sebagaimana bukti P2 tersebut, bahwa jika jaksa penuntut umum objektif dalam menilai fakta persidangan, harusnya hal tersebut telah memenuhi syarat pembuktian yang sah, tidak perlu harus diterjemahkan lain oleh jaksa penuntut umum karena hal tersebut jelas terungkap dalam fakta persidangan. Bahwa terhadap poin 7 bahwa terhadap angka 7 dalam repliknya jaksa penuntut umum menyatakan sebenarnya anak terdakwa Indira Cunda Tita selaku ketua Garnita yang melaksanakan distribusi penyaluran sembako tidak terpilih sebagai anggota DPR RI, namun akhirnya diangkat menjadi anggota DPR RI atas usul Partai Nasdem melalui PAW, bahkan menyatakan terdakwa dan anak terdakwa licik. Terhadap hal tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum, kami penasihat hukum terdakwa sangat menyayangkan jaksa penuntut umum yang tidak berdasar membahas hal yang bukan merupakan dakwaan yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, yang terkesan menggiring opini untuk membawa kita keluar dari fakta persidangan yang seharusnya dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana surat dakwaannya. Bahwa perlu kami jelaskan, PAW diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Bahwa teknisnya anggota DPR RI yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon PAW dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama dan dapil yang sama. Dan anak terdakwa yang menjadi anggota DPR RI antar waktu bukan karena kelicikan sebagaimana pernyataan saudara jaksa penuntut umum yang personal dan keluar dari fakta persidangan, melainkan anak terdakwa menjadi anggota DPR RI karena menempati posisi kedua perolehan suara terbanyak sehingga telah berdasarkan hukum jika anak terdakwa menjadi anggota DPR RI pengganti antar waktu, di mana pernyataan tersebut bisa menjadi framing buruk di media seolah-olah anak terdakwa menjadi anggota DPR RI karena kelicikan terdakwa dan anak terdakwa, dan hal tersebut merupakan tuduhan serius dan tidak berdasar yang perlu diproses hukum lebih lanjut karena telah mencederai terdakwa, anak terdakwa, Partai Nasdem, KPU RI dan Bawaslu RI serta lembaga DPR RI. Kami berharap jaksa penuntut umum tidak melewati batas atas perkara akwo yang tidak dapat dibuktikan kemudian membuat gaduh dengan narasi-narasi yang tidak berdasar untuk mengalihkan kita semua dalam kesesatan berpikir akan fakta yang tidak dapat dibuktikan oleh saudara jaksa penuntut umum sebagaimana surat dakwaan. Bahwa terhadap angka 9, replik jaksa penuntut umum menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: menyampaikan terima kasih kepada terdakwa dan penasihat hukum terdakwa karena telah mengakui adanya suap dan menyampaikan begitu berlimpahnya alat bukti yang ditunjukkan jaksa penuntut umum dalam persidangan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Bahwa kami penasihat hukum terdakwa tidak mengerti dengan pernyataan jaksa penuntut umum tersebut. Justru sebaliknya jaksa penuntut umum menganulir dakwaannya sendiri. Bahwa perlu kami jelaskan mengenai penjelasan suap oleh kami dalam nota pembelaan adalah hemat kami atas rangkaian yang coba dirangkai oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya dan turunannya dalam persidangan, lebih tepat suap tapi bukan berarti pula fakta persidangan demikian, melainkan ketidakkonsistenan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya
dan yang coba dibuktikan dalam persidangan. Kendati demikian fakta persidangan jaksa penuntut umum sama sekali tidak dapat membuktikan secara keseluruhan dalam surat dakwaannya maupun yang coba dibuktikan lain dalam persidangan, sehingga hal tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan. Bahwa mengenai angka 10, dalam replik jaksa penuntut umum menyatakan sebagai berikut, bahwa perbedaan nilai tersebut bukan dilakukan oleh penuntut umum, melainkan berdasarkan pembuktian alat bukti dalam persidangan. Bahwa oleh kami penasihat hukum terdakwa, justru hal tersebut adalah pengakuan tentang inkonsistensi jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan surat tuntutannya mengenai nilai dalam dakwaan dan tuntunannya. Sehingga hal tersebut telah jelas jika jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya tentang nilai sebagaimana surat dakwaannya, dan sudah sepatutnya menurut hukum jika dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dan kabur, serta tidak dapat dibuktikan sesuai surat dakwaannya, sehingga sudah sepatutnya dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan. Bahwa khusus terhadap poin 15 dalam repliknya, jaksa penuntut umum menyatakan sebagai berikut. Mengenai uang berjumlah 2.018.215.633 rupiah adalah uang milik terdakwa yang disembunyikan oleh terdakwa, namun berdasarkan penyidikan diketahui dan ditemukan oleh penyidik KPK RI, sehingga kemudian berdasarkan surat KPK RI nomor 05 dan seterusnya tanggal 2 Januari 2024 uang tersebut dipindahkan ke rekening penyitaan KPK pada virtual akun BNI nomor dan 884 dan seterusnya atas nama rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian. Bahwa terhadap hal tersebut oleh kami penasihat hukum terdakwa merasa aneh, karena dalam fakta persidangan, terdakwa bukan tidak mengakui rekeningnya yang telah disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan membantah pergeseran yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum, sesuai bukti yang ditunjukkan dalam fakta persidangan, jika terdakwa telah menitipkan uang dalam rekening ke rekening titipan KPK RI. Bahwa mengenai uang yang bergeser dari rekening pribadi terdakwa ke rekening penampungan KPK RI, sebagaimana yang didalilkan jaksa penuntut umum berdasarkan surat KPK RI nomor R05 dan seterusnya tanggal 2 Januari 2024, di mana perlu kami sampaikan bahwa terdakwa pada tanggal tersebut telah ditahan dan berada di rutan KPK RI, serta semua aset terdakwa telah disita oleh KPK RI. Lantas bagaimana mungkin terdakwa bisa menggeser, menyimpan ataupun menyembunyikan uang yang ada dalam rekening tersebut? Adapun kalau uang dalam rekening tersebut bergeser, lantas siapa yang menggesernya? Ini menimbulkan tanda tanya besar buat kami. Atau apakah KPK diberi wewenang untuk menggeser isi rekening terdakwa ke rekening titipan KPK RI tanpa persetujuan terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap? Misalnya seorang pejabat setingkat direktur, bahwa jaksa penuntut umum tiba-tiba dalam repliknya menyebut ada surat KPK RI nomor 5 dan seterusnya tanggal 2 Januari 2024, padahal sebelumnya tidak pernah ada surat tersebut dalam fakta persidangan. Lanjut. Izin melanjutkan yang mulia. Bahwa selain dan selebihnya telah terjawab dalam nota pembelaan kami sebagaimana telah kami ajukan dan bacakan pada tanggal 5 Juli 2024, bahwa sebagai penutup dari seluruh rangkaian jawab-menjawab dalam persidangan atas perkara ini melalui duplik yang mempertegas nota pembelaan pribadi terdakwa dan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menjelaskan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai bantahan atas dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Kami hanya ingin mempertegas lagi beberapa poin penting yang terungkap sebagai fakta persidangan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, bahwa terdakwa
terbukti tidak pernah memerintahkan, mengelola ataupun menerima secara langsung segala macam uang yang diistilahkan sebagai dana sharing tersebut. Kedua, bahwa terdakwa tidak pernah mengatur segala macam dana operasional yang diperuntukkan bagi perjalanan ataupun kegiatan dinas, baik di dalam ataupun di luar negeri, baik diperoleh maupun penggunaannya. Karena itu bukan tugas terdakwa, melainkan terdakwa hanya mengikuti semua arahan dari pejabat yang bertugas mengatur persiapan dan segala fasilitas yang telah disiapkan untuk itu. 3. Bahwa terdakwa tidak pernah menerima honor dan uang perjalanan yang jumlahnya normatif, bahkan jika dibandingkan dengan fasilitas instansi lain, maka yang diterima terdakwa padahal ia selaku menteri jumlahnya masih jauh lebih kecil. Misalnya seorang pejabat setingkat direktur di BUMN, honor dan uang perjalanannya kurang lebih 300 juta jika melakukan perjalanan ke luar negeri. 4. Bahwa mengenai uang yang diperoleh dalam penggeledahan rumah dinas di Jalan Widya Chandra, perlu kami jelaskan bahwa uang-uang tersebut merupakan pendapatan terdakwa di luar gaji yang dikumpulkan sejak terdakwa menjadi bupati, wakil gubernur, dan berdasarkan fakta persidangan, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan jika uang-uang tersebut berasal dari hasil kejahatan dan atau tindak pidana. Bahkan uang 30 US dollar yang diberikan oleh saksi Kasdi juga tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum jika berasal dari hasil kejahatan dan atau tindak pidana. Karena saksi Kasdi dalam keterangannya membenarkan yang disampaikan terdakwa jika uang tersebut adalah sah dan telah dipertanggungjawabkan. 5. Bahwa pengaturan dan pengelolaan honor uang perjalanan dilakukan oleh Sekjen dan Eselon 1 ke bawah, serta terbukti tidak pernah sekalipun dicampuri oleh terdakwa. Bahkan jika diserahkan kepada terdakwa, selalu ia bertanya, apakah ini dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar ketentuan? Yang selalu dijawab, semua sudah dipertanggungjawabkan dan memang merupakan hak terdakwa selaku menteri. 6. Bahwa kondisi yang patut untuk dicermati pada saat itu ialah kondisi darurat COVID-19, El Nino, dan wabah penyakit mulut dan kuku hewan, sehingga banyak langkah dan kegiatan yang terselenggara dalam kondisi extraordinary yang semuanya dilakukan by program oleh Eselon 1 terkait. Segala dana dan biaya program tersebut tidak pernah diatur ataupun melalui terdakwa. Karena itu adalah teknik operasional yang seharusnya memang dijalankan oleh pejabat di bawah menteri. 7. Bahwa terdakwa tidak pernah turun tangan menegur ataupun mengatasi kekeliruan dalam perolehan dana yang diperuntukkan sebagai operasional program kedinasan karena terdakwa tidak pernah dilapori adanya temuan oleh APIP. 8. Bahwa di depan persidangan telah terbukti bahwa semua permintaan atau pemberian yang mengatasnamakan terdakwa atau keluarganya selalu dengan adanya maksud dari pejabat yang memberi, yaitu untuk mempertahankan jabatannya atau berharap naik jabatan, sekalipun pemberian itu tidak pernah diminta dan dikonfirmasi sebelumnya kepada terdakwa. 9. Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya kami menyatakan bertetap pada nota pembelaan pledoi yang telah kami ajukan dan bacakan pada persidangan sebelumnya. Izin selanjutnya di akhir memang sudah. Mohon izin yang mulia kami teruskan bahwa duplik ini kami sampaikan adalah merupakan suatu kesatuan dengan nota pembelaan pribadi terdakwa dan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Semoga yang mulia majelis hakim mengadili perkara ini tetap teguh, arif dan bijaksana sehingga kebenaran dan keadilan dalam perkara akuo dapat ditemukan melalui putusan majelis hakim yang mulia. Selanjutnya, kami mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Untuk menutup duplik ini, jika masih terdapat keraguan majelis hakim yang mulia dalam perkara ini, izinkan selaku penasihat hukum terdakwa mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya menghukum dalam keraguan adalah dosa. Dan di dunia ini hukum juga dikenal dalam keadaan in dubio pro reo,
adalah jika terjadi keraguan-keraguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Kami menyadari bahwa kini suatu tanggung jawab yang amat berat berada di hadapan majelis hakim yang mulia, di mana penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan seluruh pihak menunggu putusan yang akan dijatuhkan. Semua hanya bisa berharap semoga putusan tersebut merupakan putusan yang adil dan objektif, sebagaimana dikatakan oleh Sumarno P. Widianto, salah satu kekuasaan tertinggi yang dipercayakan Tuhan kepada seorang manusia adalah kekuasaan hakim. Sehingga seharusnya hakim sadar bahwa ia sedang melaksanakan kekuasaan Tuhan. Dengan demikian, kami senantiasa menjadikan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menitipkan kekuasaannya. Semoga majelis hakim yang mulia dalam perkara ini memberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Saya berharap agar dalam perkara ini kemandirian lembaga peradilan masih berada di atas kepentingan segalanya. Kepentingan jabatan, kepentingan institusi, dan pencitraan semata. Demikian duplik ini kami sampaikan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan kami atas perkenan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selaku penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Menutup duplik ini, izinkan kami dari penasihat hukum menyampaikan firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bahwa kami memohon sebelum pada putusan perkara akuo, kami ingin menyampaikan agar majelis hakim kiranya fokus pada keadilan dan kebenaran yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini, serta berani memutuskan kebenaran sebagaimana atas hukum fiat justitia rod quaelio. Hendaklah keadilan ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Hormat kami tim penasihat hukum Syahrul Yassin Limpo, Haji Jamaluddin Kudubun, SH, dan seterusnya sampai pada Louis Tahir, SH, ditandatangani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, kita sudah sama-sama mendengar duplik yang dibacakan secara berturut-turut oleh tim penasihat hukum terdakwa. Disama ya dengan perkara yang tadi. Jadi acara jawab menjawab selesai. Ya, sekarang giliran dari majelis hakim untuk bermusyawarah untuk penjatuhan putusan terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo ya. Dan kami sudah jadwalkan untuk pembacaan putusan sama dengan dua terdakwa yang terdahulu, yaitu hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Ya. Baik. Sebelum kami tutup, ada yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup? Cukup. Dari terdakwa ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Cukup Yang Mulia. Cukup ya dari tim penasihat hukum? Cukup Yang Mulia. Cukup, baik. Untuk pembacaan putusan kami sudah jadwalkan ya sama dengan yang itu jam 10. Ya, Baik, jam Mulia. 10 pagi insya Allah tidak ada halangan. Kami akan bacakan putusan. Baik, untuk persidangan hari ini nyatakan selesai dan akan dilanjutkan kembali untuk pembacaan putusan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Saudara kembali lagi ke tahanan, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Boleh sedikit Pak Mohon doanya, amin. Mohon doanya. Terima kasih banyak. Mohon doanya. Sama pihak saya tentu tidak bisa memberi penjelasan. Oke. Ya, Diko. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih. Iya Pak. Harapannya apa Pak siang untuk? Gak bisa sayang. Maaf. Kasih ya. Terima kasih Bapak. Sehat Pak. Ya. Pak. Bapak Supri, kenapa?